Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Jadi sebenarnya perusahaan itu bisa perseorangan dan bisa juga badan usaha. Sementara untuk yang badan usaha bisa berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Berikut adalah perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum. Banyak juga yang tahu nih, saya hanya refresh atau reminding aja untuk kita semua. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk badan hukum itu, dia harta kekayaannya terpisah antara pemegang saham dan perusahaannya. Jadi, konsekuensinya kalau perusahaannya mengalami kerugian, itu pemegang saham atau pendirinya tidak bertanggung jawab sampai ke harta pribadi. Jadi hanya sebatas modal yang mereka kan ke perusahaan yang dalam bentuk saham kalau perusahaan terbatas. Nah, untuk bukan badan hukum, itu harta kekayaannya menyatu dengan para pendiri. Sehingga kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, para pendiri itu ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan untuk perbedaan kedua adalah terkait subjek hukumnya. Jadi kalau di teori hukum, subjek hukum itu terbagi atas dua. Subjek hukum itu adalah orang pribadi dan juga badan hukum. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan, di subjek hukum adalah badan hukumnya itu sendiri. Artinya apa? Subjek hukum itu berarti dia punya hak dan kewajiban sendiri. Nah, sehingga dia berhak untuk memiliki suatu aset, berhak juga memiliki kewajiban. Nah, kalau memiliki suatu aset itu kan namanya hak, tapi dia bisa juga punya kewajiban seperti misalnya mengajukan kredit ke bank, itu kan juga kewajiban dia sebagai perusahaan. Harta perusahaan yang terpisah dari harta pemegang saham. Atau mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi ketika dia di muka pengadilan, yang dituntut atau digugat adalah perusahaannya, bukan pendiri atau pemegang sahamnya. Sementara untuk yang bukan badan hukum, itu yang menjadi subjek hukumnya adalah para pendirinya. Sehingga sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga, kalau misalnya ada kewajiban dari CV itu bisa bisa sampai ke harta pribadi para pendirinya. Dan mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi ketika misalnya di pengadilan yang dituntut atau digugat itu adalah para pendiri CV, bukan CV sendiri. Seperti itu. Ini adalah jenis badan usaha, ini hanya beberapa, nggak semuanya. Yang paling sering aja kita dengar. Untuk yang bukan badan hukum ada persekutuan perdata, firma, dan CV. Sebenarnya masih ada lagi, ada perusahaan perseorangan, ada UD, usaha dagang. Dan kalau untuk yang badan hukum itu ada PT, perseorangan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sebenarnya yayasan ini ada dua, ada yayasan yang bukan badan hukum, ada yayasan yang badan hukum. Semuanya sama-sama benar, bedanya tergantung kebutuhannya aja. Kalau misalnya yayasan itu mau bekerja sama dengan pihak ketiga, akan lebih baik ketika dia bentuknya badan hukum, mengingat adanya insentif tadi yang pemisahan harta kekayaan dan juga dia sebagai subjek hukumnya itu bisa punya hak dan kewajiban sendiri, seperti itu. Nah, kenapa dokumen legalitas itu penting untuk dibahas dan juga disertakan ketika para pelaku usaha mau mengikuti tender atau pemilihan penyedia? Nah, karena sebetulnya ada syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek bahasa Belandanya, karena kan sebenarnya KUH Perdata kita juga masih warisan dari Belanda, belum ada yang versi Indonesianya. Bahkan untuk terjemahannya sendiri belum ada yang resmi dikatakan terjemahan mana yang paling benar, karena kan bahasa aslinya itu adalah bahasa Belanda. Itu hanya apa ya, mungkin intermezzo aja untuk pengetahuan umum kita. Nah, syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut. Ada 4, sepakat artinya tidak ada khilafan, tidak ada penipuan, tidak ada paksaan. Syarat kedua adalah cakap, jadi masing-masing pihak itu harus cakap. Kalau untuk perorangan, cakap itu artinya di atas 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak di bawah pengampuan. Sementara untuk badan usaha, yang dimaksud cakap adalah orang yang berwenang mewakili badan usahanya berdasarkan anggaran dasarnya. Nah, yang ketiga adalah hal tertentu, jadi minimal ditentukan jenisnya, jumlahnya itu nggak apa-apa belakangan, minimal yang ditentukan adalah jenisnya dalam perjanjian, bahkan barang-barang yang akan ada di masa depan belum ada sekarang maksudnya,
itu boleh juga diperjanjikan selama sudah diketahui jenisnya. Dan syarat keempat adalah sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini artinya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan. Nah, kenapa penting kalau sebab yang halal ini? Untuk mengetahui apakah badan usaha ini berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang usahanya. Karena berdasarkan undang-undang, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan berusaha atau kegiatan operasional itu harus mempunyai izin. Nah, kalau dia tidak mempunyai izin, berarti dia tidak berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang usahanya. Makanya itu penting untuk memenuhi keempat syarat ini berdasarkan 1320 KUH Perdata. Karena kalau misalnya tidak dipenuhi, akibatnya adalah yang di paling kiri, kalau untuk syarat sepakat dan cakap itu disebut syarat subjektif, karena berdasarkan kepada orang para pihaknya, itu akibatnya bisa menjadi dapat dibatalkan atau voidable. Sementara untuk syarat ketiga dan keempat itu null and void, batal demi hukum. Bedanya apa? Kalau batal demi hukum itu dianggap nggak pernah ada, secara teori seharusnya tidak perlu dimintakan pembatalan, tetapi pada prakteknya tetap dibutuhkan pembatalan. Nah, untuk yang syarat subjektif itu konsekuensinya apabila tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu artinya hanya menjadi hak para pihak, terserah para pihak mau membatalkan atau tidak. Tapi dia hanya batal ketika dimintakan pembatalan. Jadi tidak serta-merta langsung batal seperti itu. Jadi dia batal ketika dimintakan pembatalan. Tetapi hak dan kewajiban yang sudah timbul sampai dengan pembatalan itu tetap ada dan berlaku seperti itu. Berikut adalah dokumen legalitas untuk CV atau Commanditaire Venosap. Dokumen legalitas yang diperlukan ya sebagaimana tadi sudah dijelaskan adalah untuk memenuhi kecakapan dan sebab yang halal. Untuk kecakapan itu dilihat dari akta-akta perusahaan. Kalau untuk CV ada akta pendirian, akta perubahan jika ada, karena untuk CV lumayan jarang untuk ganti akta kecuali ganti bidang usaha atau ganti pengurus, berarti juga ganti pendiri. Nah, dan juga syarat yang ketiga adalah surat keterangan terdaftar dari Menkumham berdasarkan Permen Kumham 17/2018. Ini sebenarnya kalau di webinar-webinar sebelumnya banyak yang tanya ini sebenarnya wajib apa enggak. Nah, kalau di Permen Kumham 17/2018-nya sendiri sih wajib, tapi betul nggak ada konsekuensi hukumnya ketika tidak punya. Tapi sebenarnya di PP 24 2018 tentang NIB itu dia menjadi wajib karena untuk punya NIB harus punya SKT terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah izin-izin untuk memenuhi sebab yang halal tadi, ada NIB, NPWP, izin usaha, ini tergantung dari bidang usahanya, bisa juga izin komersil atau izin operasional, tergantung juga perusahaannya, dan izin lokasi, seperti itu. Untuk perseroan terbatas kurang lebih sama, yang beda hanya di akta-aktanya aja, karena perseroan terbatas, karena keterpisahan subjek hukum tadi dan harta kekayaan tadi, jadi lumayan kompleks untuk aktanya. Nah, akta yang harus disubmit oleh pelaku usaha untuk dokumen legalitas adalah sebagai berikut: akta pendirian plus surat keputusan pengesahan dari Menkumham, akta perubahan anggaran dasar, ditambah dengan dilampirkan surat keputusan persetujuan dari Menkumham atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Bedanya apa? Tergantung dari anggaran dasar yang diubah. Nanti akan kita bahas di bawah. Kalau untuk anggaran dasar tertentu kita butuh persetujuan, tetapi kalau untuk anggaran dasar yang lain itu hanya butuh penerimaan pemberitahuan saja dari Menkumham. Dan yang perlu juga untuk memastikan orang yang mewakili perusahaan itu cakap atau tidak adalah akta perubahan pengurus terakhir. Dilampirkan dengan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham. Izinnya kurang lebih sama tergantung dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. Tadi disebutkan akta dan anggaran dasar. Sebenarnya bedanya apa? Kalau kita melihat ke Undang-Undang PT atau Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 8 disebutkan akta pendirian itu memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Keterangan lain itu apa? Keterangan lain itu adalah identitas pendiri, identitas direksi, dan dewan komisaris, identitas dan komposisi pemegang saham.
Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya akta pendirian itu termuat dari anggaran dasar dan keterangan lain. Jadi akta dan anggaran dasar itu beda. Ya, aku mati. Enggak, jelas kok. Oh, di saya kameranya, layarnya mati. Habis baterai kali, enggak? Enggak, sambil dicas sebentar. Ini masih tampil kok layarnya. Iya, di saya jadi mati layarnya. Sebentar ya. Mohon maaf. Ini kenapa? Mau dibantu screen dari sini, share screen-nya? Tapi saya nggak bisa lihat. Oh nih, udah mulai. Oke, lanjut. Sebentar masih loading. You are screen sharing, tapi belum terlihat. Nah. Halo? Baterai malah hilang koneksi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sebentar kita perbaiki koneksinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita perbaiki koneksinya dulu. Baterainya keluar dari room. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, tiba-tiba laptopnya nge-blank. Jadi ini saya login pakai handphone. Untuk Mas Rangga. Ya, gimana? Share screen di sini ya? Boleh dibantu share screen dari sana kah? Boleh, kena biaya tapi. Sebentar. Yang materi terakhir ya? Iya. Yang edit terakhir ya? Sebentar. Oke, silahkan. Ini di next. Ya, sebentar. Sampai ke Pak sebelumnya. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, tadi menyambung yang tadi, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis.
Nah, sebagaimana dalam Yuk lanjut. ya, sebagaimana dalam pasal 8 dan pasal 15 Undang-Undang 40 tahun 2007, jadi ini sudah dibedakan antara akta dan anggaran dasar. Untuk anggaran dasar itu terdiri dari apa? Terdiri dari nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, jumlah dan klasifikasi saham, nama jabatan dan jumlah anggota direksi, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan DRUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian direksi dan dewan komisaris, dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Nah, sebenarnya ini adalah yang paling minimal sekurang-kurangnya. Anggaran dasar terdiri dari berbagai hal berikut, tetapi untuk perusahaan-perusahaan TBK atau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar dan bidang usahanya sudah lumayan luas, itu biasanya anggaran dasarnya lebih kompleks daripada ini. Tetapi ini yang paling minimal dimiliki di dalam anggaran dasar. Jadi, akta dan anggaran dasar itu pada kesimpulannya berbeda. Untuk lebih mudahnya, kalau anggaran dasar itu yang bentuknya pasal-pasal, sementara untuk keterangan lain itu nggak dalam bentuk pasal. Jadi setelah pasal-pasal berakhir baru dicantumkan keterangan lain. Seperti itu. Nah, dalam setiap akta itu nggak harus ada anggaran dasar, bisa juga hanya memuat keterangan lain aja. Itu yang tadi wajib ada anggaran dasarnya adalah akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar. Lanjut. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akta, adalah nama dan kedudukan perusahaan, jadi bukan merek, misalnya Gojek, atau apa ya, atau bukan mereknya lah, tetapi adalah nama PT-nya. Misalnya kalau untuk Gojek itu nama PT-nya PT Karya Anak Bangsa. Nah, yang dicantumkan dalam perjanjian adalah nama lengkap perusahaan, bukan singkatannya. Misalnya juga Kopaja, Koperasi Angkutan Jakarta, jangan juga kita tulis di perjanjian itu adalah Kopaja, tetapi Koperasi Angkutan Jakarta sesuai dengan anggaran dasar, biasanya di dalam pasal 1, kalau untuk anggaran dasar PT dan CV, nama lengkap perusahaannya, dan juga tempat kedudukannya. Jadi, yang menjadi domisili hukum atau yang menjadi tempat kedudukan yang resmi untuk setiap perusahaan adalah yang tertera dalam anggaran dasar yang biasanya hanya di tingkat kabupaten atau kota. Jadi bukan alamatnya yang penting untuk dituliskan, tetapi tempat kedudukannya. Seperti itu, karena alamat bisa berubah kapan aja, tetapi kalau untuk tempat kedudukan itu harus membutuhkan perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh Menkumham, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah direksi yang mewakili, karena nggak semua perusahaan hanya satu direksi yang mewakili, hanya satu direktur yang mewakili. Direksi itu banyak, direktur itu satu. Nah, beberapa perusahaan yang besar dan juga perusahaan grup biasanya itu dia terdiri dari banyak direktur dan nggak ada maksimal ditentukannya direksi itu berapa. Terserah perusahaannya selama semua direkturnya itu tertera di aktanya, tertera di anggaran dasarnya, dan tertera di perubahan pengurusnya tuh siapa aja yang diangkat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditentukan dalam anggaran dasarnya jumlah direksi yang mewakili itu minimal 2 orang, atau bahkan disebutkan presdir dan wakil presdir atau direktur utama dan wakil direktur utama, maka setiap penandatanganan perjanjian itu untuk memenuhi syarat kecakapan harus memenuhi 2 orang yang ditentukan dalam anggaran dasar tadi. Tapi kalau hanya satu, ya berarti hanya cukup 1 orang aja udah memenuhi syarat kecakapan. Lanjut. Nah, berikut adalah contohnya. Ini pasal 1 perseroan terbatas ini bernama PT apa. Nah, itu nama lengkap perusahaannya untuk di perjanjian dan juga tempat kedudukannya, ini contohnya Jakarta Timur. Seperti itu. Lanjut. Ini contoh untuk yang diwakili dengan satu direktur, bunyinya adalah sebagai berikut. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan dengan pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Jadi di sini yang untuk memenuhi syarat kecakapan itu hanya butuh 1 direktur, dan
di dalam huruf B dinyatakan bahwa nggak harus juga direktur utama. Bisa juga direktur yang lain yang diangkat berdasarkan aktanya. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah contoh yang diwakili dengan minimal 2 direktur. Dinyatakan bahwa presiden direktur bersama-sama wakil presiden direktur, atau presiden direktur bersama-sama seorang direktur, atau wakil presiden direktur bersama-sama seorang direktur, berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan. Nah, jadi ini untuk memenuhi syarat kecakapan butuh 2 direktur. Bisa presdir bersama-sama dengan wapresdir, presdir bersama-sama dengan seorang direktur, atau wapresdir bersama-sama dengan seorang direktur. Kalau misalnya salah satu di antara jabatan ini memberikan surat kuasa kepada jabatan lainnya diperbolehkan, tetapi di dalam kolom penandatanganannya tetap dituliskan bahwa satu orang ini berarti mewakili 2 jabatan. Jadi tetap dituliskan misalnya Bapak Rangga sebagai di bawahnya Presiden Direktur dan kuasa Wakil Presiden Direktur. Seperti itu. Amin Bapak Rangga. Amin. Amin. Nanti kalau udah pensiun. Siap. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akta selanjutnya adalah berikut. Jabatan direksi yang mewakili. Jadi setiap perusahaan itu bisa beda-beda nama jabatannya. Ada yang presiden direktur, ada yang direktur utama, atau ya kalau dia yang direkturnya hanya satu, berarti namanya direktur aja. Nah, itu bisa dilihat di akta perubahan pengurus terakhirnya, nama jabatannya apa. Jadi jangan sampai salah nama jabatan. Dan perlu diperhatikan juga jangka waktu jabatan direksi, karena di perseroan terbatas itu ada diatur maksimal jangka waktu jabatan direksi, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi jangan sampai kita sudah dikasih akta perubahan pengurusnya, ternyata udah habis jangka waktu jabatan direksinya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk para pelaku usaha untuk aware dengan jangka waktu jabatan direksinya. Kalau sudah habis masa berlakunya, segera untuk melakukan pengangkatan baru untuk para pengurusnya. Nah, selanjutnya adalah nama direksi yang mewakili, jadi jangan sampai salah juga, harus dicek berdasarkan anggaran dasarnya, itu nama sesuai dengan KTP-nya apa. Apakah ini contohnya Dwi Yani tanpa spasi atau Dwi Yani dengan spasi. Nah, untuk PT-PT yang didirikan sebelum tahun 2007 juga perlu dilengkapi dengan akta penyesuaian Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, karena itu diwajibkan oleh Undang-Undang. Jadi, untuk PT-PT yang sudah ada sebelum tahun 2007, perlu dilampirkan juga akta penyesuaian terhadap Undang-Undang PT 2007. Lanjut. Ini adalah contoh nama jabatannya. Di yang sebelah kiri itu dia cuma ada 1 direktur, jadi namanya direktur dan komisaris aja. Sementara untuk yang di sampingnya, yang sebelah kanan, itu dia ada 4 direktur, salah satunya adalah presiden direktur, seperti itu. Lanjut. Ini adalah contoh ketentuan jangka waktu jabatan. Contoh ketentuan jangka waktu jabatan untuk yang di atas itu jangka waktu 3 tahun, sementara untuk yang di bawah itu adalah 5 tahun. Jadi sebenarnya tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus itu diturunkan atau diangkat yang baru sebelum jangka waktu jabatannya berakhir. Tetapi kalau misalnya tidak ada perubahan sampai jangka waktu jabatannya berakhir, baru diubah pengurusnya, seperti itu. Lanjut. Kapan akta mulai berlaku? Karena tadi kita sudah menyebutkan terkait perubahan-perubahan akta, jadi perlu kita ketahui bersama juga terkait kapan akta itu mulai berlaku. Ini beda-beda tergantung aktanya. Kalau untuk akta pendirian, PT itu sebenarnya ketika dia sudah membuat akta, itu sudah didirikan sebuah badan usaha, tetapi hanya sampai badan usaha. Tetapi untuk mendapatkan status badan hukum itu perlu diterbitkannya SK pengesahan oleh Menkumham. Nah, konsekuensinya apa? Jika sudah ada akta pendirian tanpa SK pengesahan, berarti dia baru menjadi badan usaha, itu setingkat persekutuan perdata, belum menjadi badan hukum atau PT. Perbuatan hukum dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama dengan pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris. Jadi tanggung jawabnya menjadi tanggung renteng, karena dia belum jadi badan hukum, jadi jadi si perusahaan yang belum mendapatkan badan hukum itu belum mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Jadi
masih ditanggung bersama-sama oleh para pengurus dan pendiri seperti itu. Tetapi kalau dia sudah punya SK pengesahan, sudah boleh bertindak sendiri, jadi dia sudah boleh punya hak dan kewajiban sendiri, hanya perlu diwakilkan oleh direktur atau direksinya saja. Jadi mulai berlaku sejak ada SK pengesahan oleh Menkumham kalau sendirian. Sementara untuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan SK persetujuan, yaitu sebagai berikut, yang kalau berubahnya adalah nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya perseroan, modal dasar, dan juga pengurangan modal ditempatkan yang di sektor, atau status perseroan menjadi TBK, itu mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya SK persetujuan dari Menkumham. Nah, perubahan selain yang disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar, tapi nih ya, yang ada pasal-pasalnya itu memerlukan penerima berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan. Seperti itu. Sementara untuk perubahan pengurus, dia berbeda sendiri. Perubahan pengurus itu, Mas Rangga, boleh di next? Next lagi, next lagi, next lagi. Nah, perubahan pengurus itu dia mulai berlaku ya sebelumnya. Nah, perubahan pengurus itu mulai berlaku sejak rapat ditutup atau ditentukan sebagaimana di dalam aktanya. Jadi kadang-kadang beberapa akta itu disebutkan jangka waktu berlakunya itu sejak kapan pengangkatan direkturnya, tetapi kalau tidak ditentukan berarti sejak ditutupnya RUPS. Sejak ditutupnya RUPS bisa kita lihat pada tanggal akta. Nah, kalau walaupun memang sebetulnya si perubahan pengurus ini perlu penerimaan pemberitahuan dari Menkumham, tetapi dia sudah mulai berlaku sejak rapat ditutup kalau tidak ditentukan lain. Jadi kalau sudah berubah pengurusnya, sudah berubah pengurusnya, walaupun belum dapat penerimaan pemberitahuan, untuk yang menandatangani tetap direktur yang baru. Seperti itu. Next. Nah, setelah akta, ini adalah NIB, izin, salah satu izin yang baru tahun PP 2024 tahun 2018. Dia launching-nya tahun 2008 NIB, tapi masih bertanya-tanya apakah ini wajib atau enggak, ini akan kita bahas. NIB itu apa? NIB itu merupakan identitas berusaha yang digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial OSS kalau di Jakarta BKPM. Nah, NIB berlaku juga sebagai TDP, tanda daftar perusahaan, API, angka pengenal importir, dan hak akses kepabeanan. Nah, NIB dan izin usaha itu berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya, sementara untuk izin komersial dan operasional hanya berlaku sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam izinnya. Nah, izin usaha dan atau izin komersial atau operasional itu berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan. Jadi, kalau kita belum memenuhi komitmen, itu biasanya di bagian akhir itu atau udah jangka waktunya, misalnya 1 tahun. Nah, sementara kalau sudah memenuhi komitmen, dia sudah nggak ada lagi tulisan seperti itu karena tulisannya menjadi izin ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya, seperti itu. Next. Nah, menurut pasal 13 Junto 104 PP 24 2018, izin yang sudah terbit sebelum adanya peraturan OSS itu tetap berlaku. Jadi kalau misalnya ada yang sudah punya TDP sebelum PP 24 2018 itu tetap berlaku, tetapi kalau dia mau mengembangkan usahanya, itu tetap harus mengikuti proses OSS. Jadi kalau dia mau mengembangkan bidang usahanya atau mengganti bidang usahanya tetap perlu melakukan registrasi NIB dan juga mendaftarkan izinnya kepada OSS. Seperti itu. Ini ya kan. Selanjutnya, tetapi menurut Permendak 76 tahun 2018, badan usaha yang sudah punya TDP sebelum peraturan OSS diterbitkan itu wajib melakukan pendaftaran perusahaan melalui OSS paling lama 2 tahun sejak Permendak 76 tahun 2018.
Nah, sebenarnya kan kalau sebelum OSS ini TDP itu ada masa berlakunya. Kalau nggak salah sih di Jakarta itu 5 tahun. Setiap 5 tahun harus daftar ulang lagi TDP baru. Nah, tetapi berdasarkan Permendak 76 tahun 2018 ini, itu per tanggal 20 Juli 2020, itu semua TDP tidak berlaku lagi. Jadi sebenarnya kita semua diajak untuk masuk ke OSS ini untuk memiliki NIB dan izin yang diterbitkan oleh OSS seperti itu. Dengan catatan dari pengumuman bersama Kemenkumham, TQ Dirjen AHU dan Kemenko Bidang Perekonomian, TQ Lembaga OSS, tanggal 11 Oktober 2018, seluruh PT dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan bidang usaha ke KBLI 2017. Jadi kan dulu kan ada KBLI yang sebelum 2017, itu dikasih waktu sampai 2019, berarti tahun lalu, untuk mengubah KBLI-nya menjadi KBLI 2017 yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Seperti itu. Untuk supaya NIB-nya dapat diproses karena OSS itu sebenarnya hanya mengenal KBLI 2017. Gitu. Next. Tadi sudah sempat disebut-sebut juga domisili, alamat, kedudukan, apa bedanya. Kalau yang tadi sudah dijelaskan adalah tempat kedudukan itu adalah yang tercatat dalam anggaran dasar badan usaha. Bisa itu hanya di tingkat kabupaten, asli itu tempat tinggal resmi dan tetap yang tercatat dalam dokumen resmi, misalnya izin, atau misalnya yang tercatat dalam perjanjian domisili hukum yang dipilih oleh para pihak, itu apa. Nah, sementara kalau alamat itu hanya tempat tinggal saat ini, yang sekarang ini yang hanya berlaku untuk sementara. Sehingga kalau untuk pencantuman domisili dan tempat kedudukan dan alamat jangan sampai tertukar. Seperti itu. Next. Berikut adalah, ini tambahan catatan aja. Tadi disebutkan terkait perbedaan badan usaha dan badan hukum ini berdampak juga sampai kepada kepemilikan peralatan. Jadi kalau untuk perusahaan yang bentuknya badan hukum, itu ketika membeli sebuah peralatan, itu bukti kepemilikannya adalah atas nama PT. Sementara kalau untuk badan usaha yang bukan badan hukum, itu atas nama pendiri CV. Dan ketika melakukan sewa beli pun seperti itu, karena kan dia berdasarkan perjanjian juga. Nah, kalau untuk yang sewa beli dengan apa? Dibuktikan dengan bukti pembayaran angsuran dan uang muka. Sementara kalau untuk beli kan adalah bukti kepemilikannya tersebut. Nah, sementara kalau untuk sewa, itu bukti kepemilikan peralatan dari pelaku usaha itu dibuktikan dengan perjanjian sewa yang dilampirkan dengan bukti kepemilikan dari pemberi sewa. Jadi ketika kita mengadakan perjanjian sewa, diharapkan dilampirkan juga bukti kepemilikan dari pemberi sewa. Jadi misalnya PTA menyewa peralatan dari PTB, dipastikan bahwa objek sewanya atau peralatan yang disewa itu atas nama PTB, betul-betul atas nama PTB. Kenapa? Jangan sampai salah subjek hukum, karena kalau misalnya kita objek hukumnya punya PTC, jadi kita itu salah kalau kita melakukan perjanjian dengan PTB, walaupun dalam penguasaan fisiknya yang pegang saat itu adalah si PTB, seperti itu. Jadi untuk sewa harus benar-benar dilihat bahwa kita menyewa dari orang yang benar-benar pemiliknya. Tahu dari mana? Dari dilampirkannya bukti kepemilikan pemberi sewa, seperti itu. Apalagi untuk badan usaha CV itu, kan namanya itu adalah nama para pendiri CV, jangan juga nama orang lain yang dipakai, seperti itu. Karena itu berarti bukan punyanya dia. Seperti itu. Jadi harus dipastikan ketika kita menyewa, objek sewanya adalah benar-benar milik pemberi sewa. Karena kalau kita menyewa bukan dari pemilik sewa itu tidak boleh. Itu namanya mengulang sewakan. Kalau mengulang sewakan beda lagi aturannya. Seperti itu. Next. Nah, terima kasih. Kita sampai kepada akhir paparan ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin mau diskusi atau sharing, silahkan. Oke. Ya, makasih Mbak Tria atas paparannya. Beberapa poin menarik tadi yang terakhir itu mengulang sewakan. Itu artinya kalau kepemilikannya bukan atas nama CV ya, atau pendiri CV ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi itu ada rule-nya lagi kalau mengulang sewakan. Karena berarti kalau kayak gitu lebih ribet.
Karena kan menarik terkait dengan Permen PUPR yang baru nih, 14/2020 terkait bukti kepemilikan. Ada perusahaan-perusahaan yang melampirkan bukti sewanya itu dari PT, tapi bukti kepemilikannya bukan atas nama PT. Kalau PT udah clear ya, jelas ya, karena dia badan hukum ya. Betul, Pak. Harus dia sudah atas nama PT-nya ya. Iya, objek sewanya. Tapi kalau yang CV masih memungkinkan atas nama CV atau pendiri yang tercantum di akta ya? Iya, betul. Karena kalau bukan itu berarti punya siapa? Barangkali punya anak buahnya gitu. Iya. Dan kalau punya anak buahnya berarti salah subjek hukum ketika bikin perjanjian. Oke, karena bukan punya dia. Baik. Rekan-rekan ada yang ingin bertanya terkait legalitas pelaku usaha, terutama prioritas awal ini untuk yang para pelaku usaha, dipersilahkan terkait dengan legalitas usaha ini. Menarik lagi tadi terkait domisili dan alamat, Mbak Tria ya. Jadi sebenarnya kalau di akte itu kan yang diisikan hanya tempat kedudukan ya. Iya. Nah, itu biasanya di ibu kota kabupaten ya. Ibu kota kabupaten. Nah, oke. Pada dokumen legalitas yang sekarang, di mana sih kita bisa lihat alamat si perusahaan ini gitu loh? Apa di NIB-nya atau di mana gitu? Di NIB sih ada, setahu saya di NIB ada. Tapi dia kalau nggak salah, ya seharusnya sih di setiap izin itu udah ada domisilinya. Bahkan di NPWP juga udah ada domisilinya kan. Oke. Kalau terjadi perbedaan, ini saya yang bertanya dulu nggak apa-apa ya? Melanjutkan diskusi semalam. Semalam. Jadi pertanyaan. Kalau terdapat perbedaan ya antara NPWP, kemudian NIB, mengacu ke mana ya alamatnya? Kemudian begitu ditelusuri ternyata nggak ada perusahaannya. Jadi gimana ya? Nah, kalau untuk berbeda-beda itu harusnya pelaku usahanya atau calon penyedianya itu melakukan perubahan. Sebenarnya dia sekarang di mana sih? Tapi kalau misalnya ketika disamperin itu malah nggak ada, itu jadi pertanyaan apakah izinnya itu adalah asli atau enggak? Karena seharusnya ketika dia apply untuk izin kan juga ada rule yang bisa mengatur supaya dia itu mencantumkan alamat yang sesuai. Seperti itu. Beda lagi kalau dengan virtual office ya, ini menyambung dengan yang pertama juga. Kalau virtual office itu bukan berarti dia sama sekali nggak punya tempat, tetapi dia tetap harus punya tempat. Harus punya tempat untuk korespondensi, harus punya tempat untuk surat menyurat, karena di Undang-Undang PT sendiri itu diwajibkan sebuah perusahaan terbatas punya alamat untuk surat menyurat dan juga menerima tamu. Seperti itu. Jadi, virtual office itu bukan benar-benar nggak ada orangnya, dan nggak ada tempatnya, tetapi tetap harus punya tempat. Jadi kalaupun lakukan kunjungan ke tempatnya, itu tetap harus ada tempatnya. Harus ada nama PT-nya, harus ada nama pelangnya. Oke. Itu berarti kaitannya kalau dua aspek tadi dia hal tertentu yang sebab halal tadi ya? Iya, betul. Maka jadi batal demi hukum lah ya? Kalau setelah ditelusuri ternyata di alamat yang dicantumkan itu nggak ada perusahaannya gitu ya? Iya, kan patut dipertanyakan keaslian izinnya. Baik, sudah ada yang raise hand ini Mbak Tria, ya mungkin kenal ya sama yang raise hand. Kan sambil menunggu rekan-rekan pelaku usaha, ini silakan teman-teman yang dulu pernah sekelas dengan kami ini sudah mengangkat raise hand ya, ingin bertanya. Saya ke Pak Togu dulu deh, Pak Togu Sihombing. Silakan Pak Togu, bisa di-unmute. Halo. Ya, halo Pak Togu. Silakan Pak Togu. Oh iya, makasih Pak Rangga. Selamat siang Bu Tria. Iya, selamat siang Pak. Ini saya mau nanya tentang ini Bu, kepemilikan peralatan. Ya. Khususnya untuk apa ya, PT ya. PT kan tadi disebutkan kalau kepemilikannya itu atas nama badan hukum ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita di Permen PU yang terbaru ini kan disebutkan itu kita harus ngecek kepemilikannya dari penyewa. Kalau misalnya si penyewanya itu PT kan kita harus tahu kalau dia benar-benar memiliki alat berat itu kira-kira di mana itunya Bu? Maksudnya
apakah di surat jual belinya itu sudah dianggap kepemilikan atau di neracanya atau di mana sebenarnya kalau untuk kepemilikan peralatan di perusahaan PT khususnya gitu. Makasih Bu. Ya, nah ini sebenarnya kalau peralatan itu tergantung alatnya sih, karena tiap alat beda. Ada alat yang dianggap benda bergerak, ada yang dianggap benda tidak bergerak, itu beda lagi. Tetapi untuk yang simpelnya mungkin ya, yang simpelnya tuh dia sudah dianggap sebagai aset seharusnya ketika di neracanya seperti itu. Karena kalau jual beli itu tergantung alatnya juga. Maksudnya ada beberapa alat, misalnya mesin-mesin itu dianggap benda tidak bergerak, jadi dia untuk berpindahnya hak itu bukan serta-merta ketika ada perjanjian jual beli. Nah, jadi mungkin paling aman adalah ketika dia sudah masuk ke neraca, seperti itu. Kalau lah misalnya ini kan neraca kan tiap tahun ini Bu di audit itu. Nah, kalau misalnya tahun berjalan ini memang dia nyata-nyata ya ada bukti dia sudah jadi miliknya gitu di perusahaan itu, tapi belum dilakukan auditnya nanti tahun depan itu gimana perlakuannya Bu? Bukti peralatannya. Nah, bukti kepemilikannya misalnya masih sebatas jual beli gitu. Tapi kan belum masuk ke neraca kan, karena kan mungkin tahun depan baru di auditnya gitu. Itu dinyatakan resmi milik perusahaan atau PT gitu. Itu gimana perlakuan kita gitu? Apa itu bukti resmi jual gak? beli? Bukti resmi. Maksudnya resmi nggak legal sebagai gak? Bukti kepemilikan ya? Ya betul. Untuk perusahaan terbatas gitu, perusahaan terbatas. Silakan Mbak Tria. Sebenarnya kalau mau rajin, sebenarnya kalau mau precise itu kita harus baca juga sih perjanjian jual belinya. Kalau misalnya dia menyertakan jual beli, kita bisa baca juga di perjanjian jual belinya apakah ada kata-kata nggak ketika ini sudah jual beli, perpindahan haknya itu kapan. Jadi di beberapa perjanjian, jadi perjanjian itu ada perjanjian bersyarat, ada perjanjian tidak bersyarat. Perjanjian bersyarat adalah dalam artian beberapa perjanjian jual beli kadang-kadang mensyaratkan bahwa ketika sudah lunas baru berpindah, tetapi untuk beberapa perjanjian tidak. Jadi harus dibaca dulu juga sih Pak sebenarnya isi perjanjiannya seperti apa. Kalau misalnya tidak bersyarat, tidak ada syarat untuk perpindahan hak, misalnya sudah lunas baru boleh pindah hak, itu berarti sudah dianggap selesai jual belinya, berarti sudah berpindah hak ke pembeli si peralatannya kalau tidak ada syarat. Seperti itu. Jadi mungkin bisa kita ketahui dari membaca perjanjian jual belinya itu sendiri. Oke, makasih. Minta dokumen tambahan perjanjian jual belinya ya. Oke, iya siap. Ya, begitu Pak Togu. Kalau ini Mbak Tria, kalau surat keterangan kan dimungkinkan tuh di Permen PUPR selain bukti kepemilikan, surat keterangan penguasaan. Kalau surat keterangan penguasaan ini yang menerbitkan ditandatangani sendiri atau bagaimana ya gitu. Kalau tadi pada kasus belum sempat masuk neraca atau ganti nama tadi ya. Sebenarnya kalau kayak gitu berarti self claim sih sebenarnya. Siapa lagi karena yang mau itu. Iya. Oke, siap. Jadi tadi pertanyaan Pak Togu clear lah ya, kalau untuk PT ya. Jadi otomatis ya Mbak Tria ya, kalau yang sudah dicantumkan di neraca bagi yang PT, maka itu adalah kepemilikan aset. PT tersebut. Iya, sudah masuk ke dalam aset sih. Oke. Tapi dibatasi segmentasinya PT kan untuk menengah pelaku usaha menengah dan besar itu baru biasanya kita bisa minta laporan keuangan, dan yang kecil ini enggak nih. Yang kecil yang CV ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. Berikutnya ya ada yang bertanya lagi, dipersilakan pada Pak Christian Gamas dari Kutai Barat. Oke, tadi saya kira nggak dikasih ini Pak. Baik, tadi dari awal menyimak ya materinya membahas untuk pelaku usaha yang badan usaha dan badan usaha sekaligus badan hukum. Nah, padahal untuk badan usaha ini seingat saya kan bukan hanya CV ya Mbak Bu Tria ya, ada
ada banyak ya. Salah satunya kalau saya nggak salah mengkategorikan, nanti mohon dikoreksi, adalah firma. Nah, bagaimana kedudukan firma ini tadi di pengadaan barang jasa pemerintah, terus perbedaan firma dengan persekutuan ini tadi ya, CV ini tadi, ini seperti apa gitu bedanya. Jadi mungkin minta tolong dibantu jelaskan. Terima kasih, itu aja. Oke, makasih Pak Kris. Pak Kris masih setia aja nontonin. Iya, malah dia udah jadi narasumber legalitas juga. Dia masih. Apa memperjelas. Nah. Silakan Mbak Tria, Firma. Iya. Nah, betul banget tuh tadi Pak Christian sudah menambahkan juga salah satu contoh jenis badan usaha bukan badan hukum. Jadi ada banyak badan usaha yang bukan badan hukum. Itu ada firma, persekutuan perdata, usaha dagang, terus apa lagi ya? Persekutuan perusahaan perseorangan juga termasuk badan usaha yang bukan badan hukum. Nah, tetapi yang paling mirip sama CV itu firma. Memang bedanya kalau untuk CV itu dia ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sementara kalau firma semuanya tanggung renteng. Ini kalau untuk yang gimana ya, untuk supaya lebih gampang menjelaskannya, kalau firma dan CV dia sama-sama menggunakan nama bersama. Dia boleh pakai nama bersama, tetapi semuanya itu subjek hukumnya adalah para pendirinya. Nah, bedanya untuk yang firma itu tanggung jawabnya adalah tanggung renteng untuk semua pendiri. Sementara untuk yang CV, dia itu sudah mirip-mirip seperti PT. Dia tuh ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi kalau kita baca di akta pendiriannya, ada yang disebut pengurus, ada yang disebut sebagai sekutu pasif. Bedanya kalau sekutu pasif ini hanya bertanggung jawab sampai dengan modal yang dia sertakan. Karena kan dia nggak ikut pengurusan, dia cuma ngasih modal dan ya udah dia diem aja, makanya namanya sekutu pasif. Nah, dan jadi bedanya dia itu hanya bertanggung jawab sepanjang modal yang dia sertakan di dalam CV tersebut. Sementara untuk sekutu aktif atau pengurus, karena dia menjalankan usaha, dia itu bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Yang paling gampang sih lihat, dia juga tetap butuh SKT, dia masuknya juga ke SABU, sistem administrasi badan usaha. Kurang lebih seperti itu sih untuk perbedaan. Cuman mungkin jarang juga yang pakai firma sih sebenarnya kalau di saat ini untuk pemilihan penyedia. Mungkin kebanyakan yang pakai firma itu adalah perusahaan konsultasi sih, atau advokat, konsultan hukum. Beberapa tanggung jawabnya itu adalah tanggung renteng. Sama-sama kena semuanya, untung dan ruginya. Kedudukannya sama semua itu berarti ya? Sama tetap ya. Bukan badan hukum. Baik, gimana Pak Kris? Ya, mau coba kasih feedback lagi berarti ya. Artinya kalau mau dianalogikan, seluruh pendiri dalam sebuah firma itu tadi yang tercantum dalam akta itu bisa disamakan dengan sekutu aktif. Betul. Semua berarti ya. Kalau dengan yang CV ya, bandingkan dengan CV. Oh ya, berarti kemudian kalau dilihat lagi, apakah ada batasan dari sebuah firma itu untuk mengerjakan kalau kaitannya dengan segmentasi pelaku usaha? Apakah itu bisa dikategorikan? Karena kan banyak anggapan nih, kalau kayak sampai sekarang aja CV aja kan masih dianggap untuk yang menengah kecil. Padahal ada juga yang CV yang besar. Nah, apakah kondisi seperti ini juga berlaku di firma? Apakah dia bisa mengerjakan segmentasi besar kalau memang dia punya kemampuan keuangan untuk itu? Langsung aja sebenarnya. Silakan. Untuk segmentasi itu didasarkan pada modal, bukan kepada bentuk badan usahanya. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan untuk firma hanya boleh yang kecil atau firma hanya boleh yang menengah atau sebaliknya. Sebenarnya karena pembatasan dan segmentasi itu hanya didasarkan pada modal dan omset sepanjang sepengetahuan saya. Jadi apapun bentuk badan usahanya, kalau dia modalnya memenuhi dan omsetnya juga memenuhi, ya tidak ada batasan sih sebetulnya. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Kris.
Nanti setelah ini kita berdiskusi Pak Kris dengan Mbak Tria mau bikin CV atau firma kita ya. Baik, ada yang bertanya di chat ini Mbak Tria ya. Sebentar. Sebenarnya pertanyaan tadi udah saya tanyakan sih ya. Kalau alamat penyedia atau PT CV ada lengkap, sama yang pertanyaan saya tadi lah kan. Tapi setelah ditelusuri, kantornya tidak ada aktivitas. Nah, apakah ini tapi pertanyaan ke akte, apakah dapat dinyatakan aktenya sah dari Pak Irwan ini? Kalau akte sepanjang alamat yang dicantumkan itu termasuk di dalam kota atau kabupaten yang ada di akte, akte tempat kedudukan itu tadi ya? Ya, tempat kedudukan itu tadi sebenarnya masih nggak apa-apa sih alamatnya. Karena sebenarnya alamat itu harus sesuai dengan cakupan tempat kedudukan di dalam akte. Tetapi untuk satu enggaknya akte ya kalau dia sudah dapat pengesahan atau sudah dapat persetujuan atau penerimaan dari Menkumham itu sah. Sepanjang dia sudah dapat pengakuan lah dari Menkumham dia sah. Tetapi untuk alamat seharusnya itu dalam cakupan si tempat kedudukannya itu. Oke, berarti kalau kembali ke akte selagi masih di wilayah ibu kota kabupaten ya masih sah-sah saja ya. Cuman baiknya ada informasi lanjutan kalau dia pindah alamat ya. Iya betul. Kalau dia pindah alamat dan pindah tempat kedudukan berarti dia ganti akte lagi. Ganti akte. Oke. Kalau hanya pindah alamat di tempat kedudukan yang sama mungkin dia tambah surat keterangan domisili seperti itu ya. Iya, tapi udah nggak ada kan ya? Nggak ada sih, udah jarang diminta sekarang. Karena udah DNIB tadi itu. Ini ada lagi Pak Agus Dharma Putra nih, karena banyak Pak, saya buka saja mikrofonnya Pak. Silakan Pak, tadi sudah raise hand. Pak Agus, silakan Pak Agus. Iya. Selamat siang Pak. Ya. Dari mana Pak? Oh siap. Oh iya. Silakan Pak Agus. Koneksi jadi tadi keluar masuk. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin sederhana ya, tadi disampaikan bahwa kita sebaiknya minta bukti daftar di Kemenkumham. Nah, tadi juga disampaikan bahwa untuk NIB itu kan salah satu syaratnya dia harus ada bukti daftar, bukannya itu nanti otomatis kalau dia punya NIB berarti dia sudah terdaftar seperti itu ya. Apakah tidak bisa kita logikakan seperti itu? Jadi kita tinggal minta NIB-nya saja. Terus kemudian yang kedua, apakah NIB ini sama dengan SIUP untuk yang sudah OSS? Terus kemudian yang ketiga, untuk CP, apakah semua berhak mewakili? Kan kalau di CP itu ada sekutu aktif, pasif ya. Kebetulan kami pernah menemukan dia kontraknya pesiro apa istilahnya itu, komandator ya, Pak, yang sekutu pasifnya itu tanda tangan kontrak. Terus kemudian yang terakhir ini yang sering kami ketemu juga ketika kami hendak berkontrak dengan hotel atau dealer yang besar, mereka biasanya cuma diwakili oleh pimpinan cabang seperti itu. Apakah pimpinan cabang itu cukup kuat atau dia sah mewakili badan usahanya? Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Rangga, Bu Tria. Ya. Sama-sama. Pak Agus. Silakan Mbak Tria. Ya. Dapat. Yang pertama itu tentang NIB ya. NIB itu kenapa perlu tetap ada SKT? Karena diwajibkan oleh Permenkumham Pak 17/2018 setiap persekutuan perdata, CV dan firma wajib punya SKT. Nah, jadi walaupun dia sudah punya, justru ketika dia sudah punya NIB, seharusnya dia sudah punya SKT. Jadi nggak apa-apa kan sekalian kita mintakan juga untuk memastikan bahwa memang dia sudah punya SKT, seperti itu. Terus selanjutnya tadi NIB apakah sama dengan SIUP? Beda, NIB itu dia samanya dengan TDP, API, angka pengenal importir sama hak akses kepabeanan. Kalau SIUP itu ketika kita punya NIB, nanti kita bisa diterbitkan lagi SIUP-nya, dia dokumen yang terpisah. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi terkait CV ya. CV itu yang berhak mewakili hanya sekutu aktifnya saja, sekutu pasif tidak boleh mewakili. Jadi kalau tadi sempat tanda tangan, perjanjian itu sudah melanggar sebetulnya, karena dia tidak cakap untuk mewakili CV tersebut. Jadi kalau di akta,
Yang boleh tanda tangan perjanjian hanya sekutu aktif. Sekutu pasif tidak boleh tanda tangan sama sekali. Dia hanya, jadi tanggung jawabnya itu terbatas karena apa? Karena dia tidak ikut mengurus CV. Kalau dia ikut mengurus CV, tanggung jawabnya jadi tidak terbatas. Seperti itu. Justru pembatasannya itu yang membuat dia menjadi tidak boleh tanda tangan perjanjian atau ikut mengurus perusahaan. Yang dia boleh lakukan cuma mengecek buku-buku keuangan, itu boleh. Tetapi untuk menghadap pihak ketiga itu tidak boleh. Seperti itu. Selanjutnya tadi, terakhir untuk cabang, itu sebetulnya kalau misalnya perusahaan buka cabang, dia harus juga punya akta pembukaan cabang. Nah, di dalam akta pembukaan cabang itu sudah ditentukan juga siapa yang cakap atau siapa yang berhak mewakili si cabang. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau tanda tangan sama cabang, harus dimintakan juga akta pembukaan cabangnya. Seperti itu. Di akta pembukaan cabang itu nanti ditulis jelas jabatan mana yang berhak mewakili perusahaan di cabang tersebut. Seperti itu. Oke, mantap. Mas Agus gimana, Mas? Sudah jelas ya, Mas? Oke. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Menarik ya, bahasa hukum ini ada cakap. Ini cakap bukan artian fisik kan ya, Mbak Tria ya? Bukan. Nggak enak, nanti Pak Kris tersinggung. Nanti Pak Kris tersinggung. Baik, berikutnya, ada lagi yang mau raise hand, bertanya langsung? Jarang-jarang loh bertanya langsung dengan Mbak Tria. Jauh soalnya ya. Jauh, oke. Ada yang belum, oh ini pertanyaannya yang sama tadi terkait kepemilikan alat di chat ini ada. Beda PT dengan CV dalam hal kepemilikan alat. Apakah alat wajib atas nama perusahaan untuk PT? Ya, wajib, karena dia badan hukum ya, aset tercatat sebagai aset hukum PT ya, Mbak Tria ya. Kalau tidak tercatat itu di Undang-Undang 40 ya, Mbak Tria ya? Bukan di Undang-Undang 40 sih, tapi dari teori hukumnya kalau badan hukum itu subjek hukum, jadi ya punya hak dan kewajiban. Termasuk memiliki aset itu adalah hak. Gitu. Artinya kalau PT nggak punya aset, itu yang PT angin ribut. Gitu. Paper company. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya dari tuan rumah nih, belum ada yang bertanya nih. Dipersilahkan untuk bertanya terkait masalah legalitas pelaku usaha ini. Mbak Tria, pada kasus yang kemarin DKI Virtual Office, itu akhirnya bagaimana ya, Mbak? Apakah kita nggak tahu nih, apakah kelanjutan dari berita itu ya, apakah perusahaannya jadi kemudian batal demi hukum karena hal tertentu sebab yang halal tidak terpenuhi atau bagaimana ya? Sebenarnya itu dia karena virtual office, jadi sebenarnya nggak apa-apa karena kan dibolehkan juga di DKI. Itu ada pergubnya ya? Ada bukan pergub sih, dia peraturan kepala PTSP. Oke. Nah, itu dibolehkan untuk virtual office. Jadi sebenarnya dia tidak melanggar apapun karena diperbolehkan juga secara regulasi. Jadi tidak dibatalkan, cuman karena sempat naik beritanya, jadi sempat berhenti pekerjaannya. Okay. Tetapi habis itu sudah dilanjutkan kembali sih kalau nggak salah. Karena sudah tadi malam melihat Monas udah ada lampu-lampunya, udah banyak. Jadi berarti sudah dilanjutkan pekerjaannya. Karena sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih di dalam proses pekerjaannya. Okay. Terus saya pernah diskusi ya Mbak Tri, ada PT yang di aktanya itu direkturnya ada 11. Itu semua ketika melakukan perjanjian harus tanda tangan? Tergantung di anggaran dasarnya. Di anggaran dasarnya mewajibkan berapa orang yang tanda tangan. Seperti itu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau 11-11-nya ya 11-11-nya harus terpenuhi ya? Aduh, terputus lagi Mbak Trianya. Bapak Ibu masih ada waktu, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand. Halo Mbak Tria. Iya, halo. Oh, tapi kalau dibunyikan di harus 11-11-nya, 11-11-nya tanda tangan ya? Iya, tapi kayaknya sih nggak mungkin, soalnya pasti notaris itu membuat kemungkinan yang memudahkan si perusahaan tersebut untuk tanda tangan seperti itu. Kemudian tadi untuk PT kalau dia ada perubahan akta, maka harus ada ininya ya, surat persetujuan Kemenkumhamnya ya.
Dan beda-beda sih tergantung perubahannya. Tergantung perubahannya. Dan itu wajib dilampirkan ya ketika dia mengikuti tender. Wajib, karena itu merupakan satu kesatuan sebenarnya untuk menentukan ini sudah diakuin atau belum secara AHU, administrasi hukum umum. Karena kan sebenarnya semua dokumen yang ada di Dirjen AHU yang diinput sama notaris itu connect juga ke OSS. Satu lagi yang menarik terkait berlaku efektif, tidak berlaku efektif. Ini mungkin teman-teman yang pokja pemilihan ketika mengevaluasi kualifikasi perusahaan sering ketemu nih NIB di bagian bawahnya belum berlaku efektif. Nah, kalau di Permen PUPR yang baru kan pada saat pemilihan dibolehkan, tapi pada saat rapat persiapan itu harus menjadi sudah berlaku efektif. Artinya ada regulasi kalau NIB atau prasyarat untuk berlaku efektifnya tidak dipenuhi, maka NIB jadi tidak berlaku ya Mbak Tria? Jadi batal, betul. Jadi batal. Kasih waktu oleh lembaga OSS-nya itu ngasih waktu untuk pelaku usahanya memenuhi komitmen-komitmennya. Nah itu bisa didapatkan informasinya dari mana ya? Karena biasanya kalau saya Pogja nih ya, kita hanya dapat lembar pertama, di bawahnya udah berlaku efektif, itu saja tuh. Tapi apakah nanti sudah expired atau tidak, itu kita nggak bisa telusuri gitu. Emang susah juga sih untuk tahu, harus menanyakan langsung ke pelaku usahanya, kapan mau membuat ini menjadi berlaku efektif. Dan ini ya, ke OSS yang paling ya, penerbitnya ya? Iya. Oke, siap. Baik, mohon maaf Mbak Tria nih jadi wawancara pribadi. Selanjutnya yang bertanya, silakan Pak Nanan. Iya, terima kasih Pak Rangga. Ya. Boleh nanya kan ke Pak Petu? Boleh Pak. Saya teknis lagi Mbak Tria. Tadi mengenai domisili dan alamat. Kalau perubahan domisili itu jelas harus kita merubah akta kan berarti ya. Tapi kalau kita merubah alamat masih dalam satu kota domisili, misalnya ke Jakarta Timur, tadinya di Jalan A pindah ke Jalan Z misalnya gitu. Kira-kira kalau untuk sebuah perusahaan terbatas, untuk PT itu kita pembuktian itu seperti apa ya? Apakah harus ada rapat RWP, rapat pemegang saham, ataukah ada dokumen-dokumen tertentu dari PT? Jadi tidak serta-merta hanya pindah begitu saja dari sebuah kantor PT atau apa, itu bukti-buktinya seperti apa? Contoh aja Mbak Tria, terima kasih. Iya. Izin langsung menjawab Pak? Ya silakan. Karena ini Pak Kabak saya langsung aja. Iya. Kalau untuk perubahan alamat yang masih dalam lingkup tempat kedudukannya, itu kalau untuk perpindahan yang wajib diubah atau untuk buktinya dia pindah adalah dari izin-izinnya Pak. Mungkin yang paling gampang kita tahu dari NPWP, karena NPWP itu mengikuti alamat yang sekarang. Jadi kalau misalnya dipindah, NPWP-nya pun harus pindah karena kan ada surat menyurat dari perpajakan seperti itu. Yang paling gampang sih dari NPWP-nya, dan seharusnya di NIB-nya juga bisa diupdate alamat terbarunya seperti apa. Karena dimungkinkan juga ada perubahan alamat di OSS. Nah kalau nggak sempat dokumen perizinan dan pajak ya Mbak Tria, kita telusuri ya. Betul. Artinya kalau terjadi perbedaan dengan dokumen-dokumen tersebut, kita boleh meragukan ya dengan posisi perusahaan tersebut. Jangan-jangan nanti kalau ada masalah kabur perusahaannya kan, oke? Iya betul ya, Pak. Jadi pegangan kita ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Tria. Lanjut Rangga. Jadi ini ya Mbak Tria ya, perpajakan dan perizinan ya yang bisa dilihat. Iya, harus diupdate alamat terbarunya. Ya? Oke, jadi nggak ada alasan lah ya ketika dia berpindah alamat, kemudian belum sempat update, ditelusuri pada alamat tersebut tidak ada, berarti ya sebenarnya agak diragukan di tingkat baik perusahaannya ya. Pindah kok nggak bilang, kasarnya kan pindah nggak bilang-bilang gitu kan. Iya. Nanti ada yang mau ngirim surat jadi nggak nyampe. Iya, siap. Baik, berikutnya ini Mbak Tria dari Nur Suban. Bu atau Bapak ini mohon maaf, silakan di-unmute. Oke, silakan.
Dari mana? Selamat siang, Pak Rangga. Oh, ya, Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Oh, siap. Dinas. Ini kalau berkontrak dengan hotel ya, kan perusahaannya biasanya perusahaannya berkedudukan di Jakarta, punya cabang hotel di Cirebon. Terus yang melakukan kontrak itu tanda tangan. Apakah yang orang Jakarta atau boleh diwakili oleh manajer hotel itu? Biasanya suratnya hanya surat penunjukan manajer saja. Iya, surat penunjukan manajer saja itunya. Bukan yang ada bukan dari Jakarta. Makasih. Siap. Makasih Kang Subhan ya. Oke. Ya Mbak Tria, terkait tadi perjanjian dengan hotel ya. Iya. Kalau untuk perjanjian dengan hotel, sebagaimana tadi juga sudah kita bahas, kalau dia punya cabang, seharusnya ada akta pendirian cabang. Nah, di situ sudah ditentukan yang berhak mewakili perusahaan itu siapa, biasanya manajer cabang. Nah, kalau misalnya di aktanya itu sudah ditentukan manajer cabangnya itu berhak mewakili perusahaan, jadi manajer cabang yang menandatangani pun sudah cukup. Tetapi kalau misalnya manajer cabang yang nggak bisa atau yang mau tanda tangan orang lain selain yang ditentukan dalam akta pendirian cabang, itu harus pakai surat kuasa, seperti itu. Jadi tadi kata Kang Subhan itu ada surat surat penunjukan sebagai manajer, mewakili nggak itu Mbak Tria? Surat penunjukan sebagai manajer, kalau di akta pendirian cabangnya yang berhak menandatangani gitu ya? Itu adalah manajer boleh ya silakan, seperti itu. Okay. Jadi harus dilihat juga akta pendirian cabangnya sih. Khusus untuk cabang harus diperhatikan. Nah, kalau untuk penandatangan ini masuk ke ini ya, cakap tadi ya? Iya, betul. Masuk ke cakap. Saya lama-lama kan paham hukum. Lama-lama jadi SH. Baik, ada lagi yang mau resen? Ini di kolom chat sudah ada, Mbak Tria. Oh, ini waktu itu ditanyakan nih waktu di acaranya Pak Puji ya. Bagaimana mengetahui dari NIB ini perusahaan itu klasifikasinya besar atau kecil, kan nggak dicantumkan kan? Iya. Jawabannya juga sama dengan yang di Pak Muji. Gimana? Boleh diulang? Karena tidak dicantumkan, jadi juga kita susah untuk mengklasifikasikannya. Jadi ya paling nanya ke penyedianya, dia masuknya ke yang mana. Karena kan itu ditentukannya berdasarkan modalnya juga kan. Kita nggak bisa tahu modalnya berapa dan omsetnya berapa. Pastinya ada dokumen lain yang perlu kita klarifikasi ya. Misal keuangannya kah gitu kan kalau tahu modal. Tapi kan sebenarnya untuk bisa baca itu kan butuh kapasitas khusus juga tuh. Nah. Oke. Baik, itu Pak siapa nih yang nanya nih? Pak Ketut Sedana ya. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan lah untuk sistem OSS kita. Di klasifikasinya bisa muncul. Berikutnya ada dari Pak Catur Prabowo. Bentuk surat menyurat perpajakan itu apa saja ya, Mbak? Paling dokumen legalnya. Kalau perpajakan yang biasa diminta adalah NPWP dan PKP. Tapi kan PKP itu kalau sudah di atas 600 juta dia omsetnya. Tapi kalau di bawah kan kita hanya butuh NPWP aja sih, Pak. Seperti itu. NPWP aja ya? Iya, tapi kalau sudah di atas 600 juta itu biasanya harus sudah punya PKP. Surat keterangan PKP. Oke. PKP perusahaan kena pajak ya, Mbak? Iya, pengusaha kena pajak. Oke, pengusaha kena pajak. Oke. Ya. Itu Pak Catur ya, jadi NPWP dan PKP kalau sudah di atas 600 juta. Kemudian dari Pak Suprayitno, ini ada penyedia tahun 2017 sampai 2018 aktif terus. Kemudian sampai 2019, 2017, 18, 19 aktif. Kemudian di 2020 enggak aktif. Bagaimana dengan status pajaknya nih? Apa kena denda atau enggak ya? Dari Pak Suprayitno, saya juga bingung ini bacanya. Kalau mau bertanya langsung Pak Suprayitno, jadi gini, di sini ditulisnya kalau ada penyedia atau CV dari tahun 2017 sampai dengan 2018 aktif terus.
Oke, 17-18 aktif, 19-20 sudah nggak aktif. Bagaimana penyedia itu dari pajak kalau nggak laporan lagi pajak tahunan? Oke, jadi yang 19 dia nggak lapor pajak tahunan, apakah kena denda? Ketika dia akan mengikuti tender lagi ya di tahun berikutnya? Kena denda atau enggak, saya kurang cek. Hubungannya dengan perpajakan ya? Iya, kurang tahu kalau dengan perpajakan seperti apa. Kalau nggak lapor, harusnya sih ada dendanya, cuman saya juga kurang yakin, tapi seharusnya sih ada, tetapi ya karena di luar kapasitas saya untuk menentukan itu kena denda atau enggak, seperti itu sih Pak. Cuman kalau untuk kalau kita WP perorangan kan denda tuh. Iya betul, denda. 31 Maret tidak menyampaikan laporan, denda 100.000 kalau nggak salah. Iya, 100.000. Pasti PKP ini juga akan ada dendanya ketika tidak menyampaikan gitu. Hanya kembali ke bukti legal yang kita butuhkan untuk proses tender kan hanya pajak tadi ya, NPWP tadi ya. NPWP gitu sama ya, PKP-nya ya. Oke. Iya. Kalau pembayaran pajak sih enggak. Iya, karena Pokja bukan tukang pajak gitu kan. Walaupun dia dorman, nggak ada aktivitas, tetap aja harus lapor sih, sepengetahuan saya. Iya, betul. Baik, ada lagi di chat nih Mbak Tria, karena pada malu raise hand ini. Bagaimana aturan mensubkan pekerjaan? Subkontrak. Beda, ini kalau konstruksi kali ya? Ini apa sih izin? Bagaimana aturan mengsubkan pekerjaan? Kalau konstruksi ya sudah jelas di Permen PUPR ya, apa saja yang boleh disubkonnya, menengah dengan kecil, besar dengan menengah, seperti itu. Syaratnya apa? Itu ada tuh di Permen PU 14 gitu ya. Tapi mungkin ini Mbak, kalau dikaitkan dengan legalitas, kita ini boleh mensubkan, saya punya CV nih, saya boleh mensubkan pekerjaan dengan apa nih? Dengan CV lagi kah? Atau dengan firma kah? Atau bagaimana nih? Atau dengan PT kah? Seperti itu. Nggak ada batasan sih sebenarnya mau mensubkan dengan siapa, cuman sepanjang di perjanjian awalnya itu biasanya kan disebutkan tuh kalau sub harus bilang-bilang atau harus minta izin. Nah itu harus dipenuhi dulu. Kalau misalnya diperbolehkan sub tetapi harus izin, ya harus izin dulu sama yang punya pekerjaan, seperti itu. Atau mungkin dicantumkan di ini ya, perjanjian subkonnya ya. Iya, perjanjian subkonnya pasti harus harus di state perjanjian utamanya tuh yang mana. Jadi jelas subkonnya itu hanya sepanjang pekerjaan yang mana-mana aja. Gitu aja sih. Jadi harus dibikin detail. Baik, ini ada lagi kalau bukti kepemilikan alat bisa dengan fotokopi atau asli ya? Kembali ke kepemilikan tadi. Kalau mau aman sebenarnya minta fotokopi tapi minta ditunjukkan aslinya. Oke, jadi kita terima dokumen fotokopi diklarifikasi dengan minta aslinya ya? Iya, betul. Oke, terus bentar. Oh ini bukan pertanyaan, ini pujian. Kita lewatkan. Oke, terkait persyaratan legalitas perusahaan, itu kan di Permen PUPR 14 itu sudah tidak dicantumkan lagi ya, dia hanya IUJK dan SBU. Dokumen legalitasnya itu nggak lagi gitu, nggak kayak dulu kan diminta NIB dan lain sebagainya gitu. Terkaitkan hal ini, bagaimana ini Mbak Tria? Sebenarnya ini sih sebenarnya kembali ke yang tadi ya, yang awal ya. Iya. Artinya kalau syarat-syarat untuk bikin IUJK, SBU itu kan syaratnya dari legalitas perusahaannya ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga untuk mereka melampirkan karena ketika dia punya IUJK pasti dia sudah punya yang dasar-dasarnya tadi. Ya. Jadi tidak dikompetisikan lagi dalam proses pemilihan gitu ya. Sebenarnya lebih meringkas sih Permen PUPR itu. Karena Mbak Tria bukan orang teknik, jadi nggak terlalu sampai dalam. Betul sekali. Mungkin cuma ketika mau tanda tangan perjanjian harus lebih aware aja terhadap yang tadi sih. Oke, siap.
Ada yang raise hand, Mbak Tria, masih ada waktu, silakan Mas Satria. Ya, selamat siang Mbak Tria. Selamat siang, Pak. Mbak, ini mau nanya misalkan kasus ada perusahaan utama, misalkan dia bernama A, dia punya cabang dengan nama B. Nah, pada saat tender, data kualifikasi segala macam itu dia pakai perusahaan A. Tapi pada saat tanda tangan kontrak itu hadir direktur cabangnya. Itu gimana Mbak kira-kira? Tapi nama perusahaan utama dengan cabang itu berbeda. Kok bisa Pak berbeda nama induk sama cabang? Ya misalkan gimana ya? Karena sempat ketemu ada jasa travel tuh, jasa travel antara perusahaan utama dengan cabangnya itu berbeda namanya Mbak. Itu nama branding atau nama di akta? Bapak sempat lihat akta pendirian cabangnya nggak? Nah itu dia. Yang diupload di tender kan dia pakai perusahaan A. Iya. Gitu. Jadi yang semua data yang isian kualifikasi segala macam itu datanya punya A gitu loh. Tapi pada saat mau berkontrak ternyata atau pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir adalah direktur B-nya, cabangnya. Manajer cabangnya ya? Iya, betul. Tapi nama perusahaannya beda ya, Pak? Beda. Lucu juga ini anak perusahaan. Saya pikir tadi contoh perusahaan utama namanya Satria gitu, Satria Utama. Ya, satunya Agade Utama. Silakan Mbak Tria. Sebenarnya lucu juga sih ya. Ya, harusnya mungkin nama brandingnya aja kali Pak yang beda, tapi harusnya nama perusahaannya satu karena kan satu entitas kalau induk sama cabang itu. Contohnya Mbak yang gampang contohnya. Contoh. Nama branding dengan nama entitas tadi. Oh iya, nama branding misalnya Gojek gitu kan. Ya, Gojek kan hanya brand, tetapi kan nama perusahaannya PT Karya Anak Bangsa. Nah kalau Gojek mau punya perwakilan misalnya di Bandung, tetap namanya PT Karya Anak Bangsa, cuman nama brandnya Gojek Cabang Bandung misalnya gitu. Tetapi nama akta pendirian cabangnya tetap harus sama karena masih satu entitas seperti itu. Tapi kalau yang tanda tangan itu pada akhirnya si manajer cabang, sebenarnya karena masih satu entitas jadi nggak ada kesalahan juga sih di dia. Salahnya mungkin dia nggak buka dari awal kalau yang ikut adalah cabangnya. Tetapi karena dia masih satu entitas, jadi gimana nih Pak Rangga, ada masukan nggak kira-kira? Gak complicated juga ya. Iya, complicated juga karena sebenarnya kalau mau disalahkan ya tetap satu entitas gitu kan. Iya. Kayaknya perlu ditelusuri lagi deh dokumen akta pembukaan atau pendirian cabangnya biar informasinya lebih lengkap gitu ya. Jadi apakah benar ini cabangnya atau anak perusahaan? Karena anak perusahaan beda lagi. Beda. Itu anak perusahaan kan contohnya BUMN ya Mbak Tria ya. BUMN itu kan anak perusahaannya banyak tuh ya, namanya berbeda-beda ya. Nah ya, kalau itu karena kan untuk anak perusahaan itu butuh akta pendirian terpisah. Jadi dimungkinkan namanya beda. Nah kalau sudah anak perusahaannya yang ikutan itu jadi beda entitas. Kalau seperti itu baru salah, karena yang ikut tender induknya bukan anaknya gitu. Iya. Jadi kalau cabang kan satu entitas jadi. Ya mungkin nanti dicek lagi deh Mbak. Di akta pendirian cabangnya sih Pak, kalau misalnya dia di akta pendirian cabangnya manajernya berhak untuk mewakili perusahaan utamanya, ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak masalah. Iya, diperhatikan akta pendirian cabangnya. Atau contoh branding tadi kayak yang tadi Pak Subhananya itu ya, hotel ya. Iya, hotel. Hotel itu kan kayak hotel dengan hotel besar dengan banyak cabang itu kan brandingnya aja tuh yang muncul di daerah. PT-nya mah tetap satu. Betul. Tuh. Baik, udah Pak Satria? Sudah cukup, nanti mungkin ada pertanyaan bisa Japri kali ya. Oh ya, silakan. Japri saya Pak. Japri, oh ya siap. Ya. Terima kasih Mbak Tria. Iya sama-sama Pak. Kebetulan Pak Satria ini kursinya depan saya Mbak, jadi dia Japri saya aja. Nanti saya tanya Mbak Tria. Baik, sudah jam 11.26 nih Mbak Tria ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan paham ya dengan apa yang disampaikan, mengerti. Tapi
tentunya harusnya tidak puas dengan materinya, jadi masih mau mengkaji lebih dalam lagi terkait legalitas perusahaan. Dan atau dari pengusaha ini, dari tadi belum ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu para pelaku usaha, kira-kira ada kendala apa terkait legalitas, boleh ditanyakan, sharing dengan rekan kita dari DKI terkait dokumen-dokumen legalitas perusahaan yang harus dimiliki untuk mengikuti proses tender. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau diketik di chat, nanti saya bacakan. Tapi dengan OSS Mbak Tria ya, tujuannya kan jadi yang namanya OSS ya, online single submission ya, artinya cuman satu lembaga yang mengeluarkan, apalagi nanti ke depannya juga terkait dengan SKT, SK kalau untuk pelaku pekerjaan konstruksi juga akan di satu lembaga kan gitu ya. Mudah-mudahan jadi semakin baik ya, jadi nggak tumpang tindih gitulah ya perizinan di Indonesia ini. Betul. Karena seringkali karena terlalu banyak lembaga jadinya beda-beda tiap lembaga ngeluarinnya. Iya, betul. Betul. Ini ada yang raise hand, silakan Mas Pak Imam Maksum, mungkin penanya terakhir. Pak Imam, boleh di-unmute Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Imam? Ada yang tanya di chat juga Mbak Tria. Kalau terkait dengan bukti kepemilikan alat, tadi yang disampaikan kan misalkan dia menyampaikan dalam dokumen penawarannya bentuknya fotokopi nih. Ya. Kemudian baiknya kan kita klarifikasi atas keaslian dokumennya. Ya. Kalau Mbak Tria udah pernah mengikuti periode pengadaan, tahapan-tahapan? Mengikuti sih belum, saya masih di balik meja aja. Oh, balik meja. Oke, kapan katanya kita meminta klarifikasi gitu ya? Kalau bicara tahapan pengadaan sih idealnya kita diberi ruang ya. Ini saya bantu jawab aja Mbak ya. Ya. Di dalam tahapan pengadaan itu kan di SPC pun sudah diberi ruang ya untuk klarifikasi terkait teknis, administrasi, dan harga. Jadi kalau bicara peralatan yang kita tidak yakini kebenarannya akan bukti kepemilikannya, baiknya sih diklarifikasi sebelum proses pembuktian kualifikasi. Memang akan praktis sih jika dibarangkan, tapi ruangnya sih kalau menurut saya pribadi munculnya di klarifikasi ya, sebelum pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi, mungkin itu bagi yang tadi bertanya di chat ya. Silahkan dimanfaatkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah 11.29. Oke. Karena Mbak Tria hari ini harus kemana Mbak hari ini? Nggak kemana-mana ya? Oh, salah ya. Hari ini istirahat. Karena hari ini harus di rumah saja. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, Mbak Tria boleh kasih ini deh konklusi terakhir ya terkait dengan legalitas ini, poin-poin pentingnya itu di mana aja sih? Silakan Mbak Tria. Poin pentingnya ya. Terima kasih Mas Rangga untuk menutup webinar hari ini. Mungkin akan saya highlight beberapa poin. Yang pertama terkait pentingnya untuk membaca akta, karena seringkali itu kita cuma terima akta, oh ya ini ada gitu, tapi nggak kita baca dan telaah lebih lanjut. Padahal penting untuk telaah dan baca lebih lanjut terkait untuk nanti penandatanganan kontrak. Seperti itu untuk memenuhi syarat-syarat dalam 1320 KUH Perdata. Nah, terus penting juga untuk aware terhadap perizinan-perizinan, khususnya untuk NIB, karena banyak NIB yang belum berlaku efektif. Itu harus lebih aware juga untuk menanyakan secara aktif kapan dia bisa berlaku efektif, untuk mendorong para pelaku usaha supaya segera memenuhi komitmennya agar izinnya berlaku secara efektif, seperti itu. Terus untuk kepemilikan alat juga perlu untuk diperhatikan juga terkait apalagi untuk sewa, objek sewanya adalah benar-benar kepunyaan si pemberi sewa. Jangan sampai objek sewa itu bukan milik si pemberi sewa, seperti itu. Itu aja poin-poin pentingnya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Tria. Jadi 3 hal yang menjadi highlight Bapak Ibu sekalian terkait legalitas. Bagaimana PR kita itu bukan hanya sekedar akta masih ada atau tidak, tapi dipahami lagi isinya, karena di situ tercantum
kalau CV dia siapa sekutu aktif, siapa sekutu pasif, kemudian terkait dengan perizinan bagi teman-teman yang di BPBJ, tugasnya sekarang bukan hanya ngecek berlaku atau tidak berlaku ya. Tadi kata Mbak Tria, bagaimana mengedukasi para pelaku usaha agar perizinan ini benar gitu, yang belum berlaku efektif menjadi berlaku efektif. Kemudian terakhir tadi terkait kepemilikan alat ya, objek sewanya harus kita perhatikan betul, karena alat ini kan dikompetisikan kepemilikannya gitu. Jadi kita harus perhatikan betul objek, kalau dia sewa, objek sewanya siapa. Kalau PT mutlak harus atas nama PT, kalau CV ya atas nama CV atau pendiri CV yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Itu ya Mbak Tria ya? Iya betul Pak. Oke, bagi teman-teman silakan mengisi daftar hadir ya. Jadi 15 menit setelah acara ini selesai daftar hadirnya kami tutup. Mohon maaf juga bagi para peserta webinar tulang bawang yang sangat membutuhkan sertifikat ya. Kami masih berproses untuk penerbitan sertifikatnya. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Jadi bisa kami kirimkan ke Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tria Karunia atas waktunya bersedia hadir di webinar tulang bawang menyampaikan informasi terkait legalitas pelaku usaha. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu para peserta yang sudah berkenan hadir, Bapak Ibu baik ASN maupun para pelaku usaha. Mudah-mudahan webinar ini memberi manfaat untuk kita semua. Kami dari BPBJ Tulang Bawang menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan BPBJ ini ada kekurangan atau kehilafan. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Insya Allah minggu depan nanti akan kami sampaikan agendanya. Sekali lagi terima kasih dan salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.